Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Kurniasi, mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 25 Kota Bandung. Pada saat ini saya akan menyampaikan modul ajar berbasis kasih sayang. Materi yang akan disampaikan adalah mengenai metabolisme dengan submateri respirasi sel dalam waktu 1 kali pertemuan atau sekitar 2 kali 45 menit. Modul ajar ini berisi identitas, kemudian informasi khusus tentang kompetensi awal, profil pelajar Pancasila mengenai dimensi dan elemen, kemudian kegiatan pembelajaran individu dan kelompok. Berikutnya adalah model pembelajarannya adalah menggunakan problem based learning. Pendekatannya menggunakan pendekatan berbasis kasih sayang. Yang pertama adalah strategi pembelajaran individu dan kelompok. Yang kedua adalah metode komunikasi yang empati dan terbuka. Yang ketiga adalah metode pengajaran yang partisipatif. Yang keempat adalah pendekatan kedisiplinan yang lembut. Targetnya adalah peserta didik reguler dengan jumlah 36 orang dan sarana yang digunakan adalah proyektor, LKPD, bahan ajar, bahan demonstrasi, dan lingkungan sekolah. Berikutnya adalah nomor 2, komponen inti. Komponen inti ini terdiri dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Karena pada saat ini saya akan mengajarkan elemen pemahaman biologi, maka capaian pembelajaran yang diambil adalah peserta didik memahami tentang metabolisme. Dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan konsep respirasi sel sebagai proses penguraian glukosa menjadi energi. Yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan tahapan respirasi mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan yang ketiga adalah peserta didik mampu menerapkan pengetahuan tentang respirasi sel dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memecahkan masalah. Berikutnya adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini menunjukkan tentang memiliki rasa kagum dan bersyukur terhadap Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati makhluk hidup dan ikut menjaga lingkungan, memahami tentang pentingnya proses respirasi sel dalam kehidupan, mandiri, mengasah nalar, memunculkan kreativitas, mampu berkolaborasi dan berkomunikasi, serta memahami isu permasalahan tentang lingkup individu, keluarga, lingkungan sekitar, dan global, serta menerapkan pengetahuan biologi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertanyaan pemantiknya berhubungan dengan perbedaan respirasi aerob dan anaerob, terus mengapa oksigen sangat penting dalam proses respirasi, apa yang terjadi jika tidak ada oksigen, kemudian bagaimana glukosa yang kita konsumsi melalui makanan diubah menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel. Berikutnya adalah prinsip pendidikan berkasih sayang, meliputi 5 hal. Yang pertama adalah empati, penghargaan dan pengakuan, komunikasi terbuka, lingkungan aman dan nyaman, serta keadilan dan kesetaraan. Langkah pembelajarannya itu meliputi 3 tahap. Yang pertama pendahuluan 10 menit, yang kedua adalah kegiatan inti 70 menit, dan penutupnya adalah 10 menit. Di pendahuluan guru menyapa murid dengan ramah dan memulai pelajaran dengan doa bersama serta salam. Kemudian guru memperhatikan kesiapan belajar dan memperhatikan lingkungan kelas dengan memastikan lingkungan aman dan nyaman. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. Guru menyampaikan kesepakatan kelas sesuai hasil diskusi dengan peserta didik dengan penegasan agar semua harus berperan aktif. Kemudian guru memberikan motivasi dan menceritakan kisah inspiratif tentang pentingnya respirasi sel. Yang kedua adalah kegiatan inti sekitar 70 menit. Guru membagi murid dalam 6 kelompok yang heterogen dan memberikan tugas untuk melakukan pembahasan terkait dengan respirasi sel, dan ini menunjukkan tentang keadilan dan kesetaraan. Setiap kelompok diminta untuk mencatat hasil pembahasan. Kemudian guru mendampingi peserta didik dengan berkeliling kelompok dan memastikan peran semua peserta didik dalam kelompok dan mencatat penilaian observasi kelompok. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan, dan di depan kelas peserta didik dari kelompok lain aktif bertanya dan memberikan pendapat.
kemudian guru memberikan pujian dan penghargaan, lalu diskusi kelas, kemudian kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya, kemudian diakhiri dengan penutup 10 menit, guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran dan bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan ini. Kemudian guru memberikan tugas individu untuk menuliskan faktor yang mempengaruhi respirasi sel dan pentingnya tahapan dalam respirasi sel, mengadakan post-test, kemudian memberikan pujian dan partisipasi aktif. Asesmennya ada 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif, observasi, diskusi kelompok, dan presentasi. Asesmen sumatifnya adalah tes tertulis dan laporan hasil diskusi kelompok. Rubrik penilaiannya ini ada 4. Yang pertama adalah observasi diskusi kelompok mengenai aspek yang dinilai, kriteria penilaian, dan skor. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik penilaian presentasi kelompok mengenai aspek, kriteria penilaian, dan skor. Dan tabel 4.3 ini berkaitan dengan bentuk rubrik penilaian tes tertulis. Dan berikutnya ini adalah tentang rubrik penilaian tugas kelompok, tentang laporan yang dihasilkan. Berikutnya adalah remedial dan pengayaan dengan ranah kegiatan dan aksi. Kemudian ranah psikomotoriknya itu adalah kegiatan dan aksi. Lalu refleksi diri siswa dengan format dan 3 pernyataan serta respon. Kemudian refleksi guru dengan 3 tabel ide gagasan, kelebihan, dan harapan. Berikutnya adalah materi tentang respirasi sel. Dilanjutkan dengan link YouTube yang harus dipelajari oleh peserta didik, daftar pustaka, kemudian ditandatangani atau disahkan oleh pimpinan SMA Negeri 25 Kota Bandung. Demikian modul ajar yang sudah saya buat tentang modul ajar berbasis kasih sayang. Modul ajar ini akan dilaksanakan pada proses pembelajaran respirasi sel. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.